Oh, silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Ya. Apa tempat duduknya ada nyaman? Udah, Bu. Oke. Perkenalkan, nama saya Askia Rahma Safira, bisa dipanggil Bu Kia. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Nama saya Uci, Bu. Oke. Uci dari mana? Dari habis pulang kerja, Bu. Oke. Bagaimana kerjanya? Alhamdulillah lancar, Bu. Sebelumnya udah pernah melakukan konseling belum? Belum, Belum. baru pertama. Kamu tahu nggak apa itu konseling? Belum, Bu. Oke, belum tahu. Baiklah, saya jelasin ya. Jadi, konseling itu bukan tempat untuk mencari solusi ataupun nasihat, tetapi tempat alternatif untuk memecahkan masalah. Nah, di dalam konseling ini juga terdapat akses kerahasiaan yang dimana rahasia kamu, semua cerita kamu akan saya jaga, tidak akan saya ceritakan ke siapapun. Dan di dalam konseling ini menerapkan asas kesukarelaan di mana kamu harus sukarela ke saya, bercerita ke saya terbuka dan tidak boleh tertutup. Oke? Oke. Apa yang membuat Anda datang ke saya? Yang membuat saya datang ke Ibu itu karena adanya masalah keluarga, pertemanan, percintaan, dan masalah dalam diri saya, Bu. Oke. Dari banyaknya masalah itu, kamu ingin menceritakan masalah yang mana dulu? Pertemanan dulu, Bu. Oke. Bisa kamu ceritakan ke saya? Bisa, Bu. Jadi awal mula adanya masalah pertemanan dalam hidup saya itu pada saat saya SMP, Bu. Oke. SMP kelas 1 itu udah sering dibully Ya. dibully karena kalau SD kan belum mungkin ya, Bu, ya, buat ngebully. Paling kalau misalnya ngebully juga masih batas wajar nggak sih, Bu? Oke, iya. Terus kalau di SMP ini kan saya sekolah di SMP negeri gitu kan, Bu. Nah, jadi itu kan banyak tuh kayak dari beberapa suku gitu kan, Bu, kan. Sering mengalami ejekan terus atau sering kayak diasingkan karena nggak satu suku sama mereka. Terus iya, Bu, terus gak sering dibully tuh karena dulu tuh saya pernah kan, Bu, jadi dulu tuh mau ujian Ya, terus guru mata pelajarannya ini tuh nggak bisa dateng, Bu, pas ujiannya ini nggak bisa ngawas. Terus di situ saya kena itu jadi ketua kelas. Nah, terus dia nitipin lembar soal itu dimana dia ngomong gini, nanti kalau misalnya udah jam pelajaran Ibu, kalian boleh nanti taruh di tusuk tulis soalnya ini. Saya bilang iya, jangan dibuka dulu kata ibunya gitu. Ya udah, saya nggak buka nih, Bu, kertasnya ini, nggak buka, dan saya juga nggak bilang sama teman saya. Saya cuma bilang sama teman saya itu yang paling dekat sama saya. Saya sebut nama boleh kan, Bu? Boleh. Jadi nama teman saya itu yang dekat itu namanya si Melin, Bu. Oke, ya. Nah, saya udah naruh kepercayaan yang penuh lah ya. Semoga dia nggak ngomong sama siapa-siapa gitu kalau saya dikasih dititipin soal tadi, Bu. Ya. Itu soal ulangan nih kan. Terus
saya bilang sama si Mel ini, saya dititipin soal sama ibu ini, nanti pas udah jamnya baru nanti ditulis terus kita isi. Terus dia bilang ini, jangan bilang sama siapa ya, cuma kita dua aja yang tahu. Dia bilangnya iya. Terus pas itu kan setelah istirahat baru ulangannya kan Bu. Ternyata pas istirahat terus tiba-tiba saya nggak tahu dia kemana. Terus ternyata dia menceritakan kalau saya itu ceritain sama teman-teman sekelas kalau saya itu megang soal itu Bu. Dia ceritain sama teman kelas sampai pada saat itu saya dikelilingin sama teman kelas saya, ditanyain, kamu kenapa egois banget, kenapa kamu mau soal itu sendiri, kenapa nggak kasih, pasti kamu udah tahu jawabannya, pasti mau nilai besar aja. Terus dibilang nilai itu nggak menentu kesuksesan, jumlahnya egois, gitu Bu. Terus tuh saya langsung mereka tahu dari siapa ya? Kok saya tahu kalau saya ini punya itu atas soal tadi. Terus saya langsung nanya sama temen saya si Melin itu, tapi pas udah selesai mereka menghubungi saya Bu, terus mereka ngelilingin saya satu kelas. Itu di satu kelas itu ada 25 orang, berarti kurang 2 sama teman saya sama teman saya berarti 23 orang ya Bu ya, ngelilingin saya, nanyain kayak gitu sampai diomongin, sampai dibilang egois, sampai dibilang pentingin diri sendiri, pentingin nilai sendiri. Padahal saya nggak ada suka sama sekali atas itu Bu. Terus mereka ngelilingin kayak gitu, terus mereka ambil kertas buku terus digini itu terus dilempar ke saya. Terus saya nangis Bu karena emang nggak tahu dulu kebenarannya gimana, karena langsung aja menghakimi sendiri. Terus sama saya langsung ke teman saya, pulang dari sekolah itu langsung ke teman saya tanya sama teman saya, kenapa kamu bilangin sama mereka? Terus dia nggak mau ngaku Bu, dia nggak mau ngaku kalau bukan aku yang bilang kalau kamu megang soal itu bukan aku, katanya gitu. Terus di situ saya trauma sih dikit Bu sama perlakuan, kayak saya gak suka sama teman kelas saya kayak ngasihin diri dari teman kelas saya, dimana saya itu lebih milih temenan sama teman beda kelas daripada satu kelas sama saya. Udah kan Bu itu. Terus ke kelas 2 SMP saya juga ngalamin dibully juga, itu karena zaman SMP itu kan bukan zaman lagi alay-alaynya banget kan bukan? Lagi alay-alaynya banget kan, apa-apa tuh pengen tuh diposting gitu, pengen diliatin, foto dikit aja langsung diposting kan Bu di Facebook ya. Dulu nggak ada IG kan, ada Facebook kan, ada sih tapi kita belum main. Terus saya ini posting lah ke Facebook Bu, foto-foto saya ini, foto-foto jamet saya ini. Ternyata tuh Bu sama mereka tuh sering dijadikan bahan bulian Bu di grupnya itu. Jadi dalam kelas saya itu ada circle, ada 5 orang. Ternyata tuh mereka tuh suka gibahin, suka ngejudge teman sekelasnya gitu loh Bu. Kayak apa yang dilakuin sama teman saya mesti diomongin di dalam grup itu. Awalnya saya nggak tahu Bu, tapi ternyata dari teman yang 5 circle tadi, satu circle 5 orang tadi, itu ada yang bubar, ada yang buyar karena ada masalah dalam circle itu. Terus mereka temenan sama kami Bu. Temenan sama kami. Terus dia cerita, terus dia di grup itu dibilang ini kamu dibilangin di sini, karena dibilang wah alay,
musik gitu aja. Sampai saya pernah apa ya, saya pernah ngomong jangan gitu, terus tapi saya dibully, dibilang kan emang alay katanya kan gitu. Padahal itu kan apa ya, hak kita ya di Facebook, sosial media kita, tapi malah mereka nganggapnya kayak gitu kan Bu. Jadi kayak saya juga punya rasa trauma buat apa ya, buat di sosial media. Jadi saya lebih memilih, kalau sekarang pun juga saya lebih memilih bersosial media itu ya udah saya ngeliatin foto-foto orang aja, dan saya juga belum nggak mau lagi kayak buat posting foto gitu. Terus saya juga pernah dibully sama teman saya yang tadi bully saya karena foto itu. Karena saya pernah bilangin dia itu nyontek Bu, ke guru. Sebenarnya itu saya itu kan jadi ketua kelas. Saya sering jadi ketua kelas kan Bu. Terus tuh sama teman saya ini tuh, saya pas ujian dia tuh ngeliat cepekan Bu, kertas kecil yang diisi materi. Nah itu dia nyepek, terus saya ngeliat Bu, karena saya di belakang dia duduknya, ditaruh di dekat kolong meja itu kan Bu. Terus dibilang saya nampak kok dia nyepek, terus saya bilang lah pas udah selesai jam pelajaran tuh, saya bilang tadi pasti lihat cepekan, saya bilang gitu. Terus dia bilang, iya kenapa yang kamu ngadu gitu kan? Enggak, aku bilang gitu. Aku bilangnya enggak Bu. Terus pas apanya tuh sama ibu itu ditanya di kelas saya ada yang nyepek enggak. Saya bilang lah ada Bu, ini si itu, bilang gitu kan. Terus dia tahu ternyata saya bilangin, dan itu ternyata saya dibully. Itu saya pernah disiram pakai air ember kan Bu, ember, nggak tahu bekas air apa, saya disiram. Walaupun nggak basah semua, tapi rok saya basah, rok sekolah saya basah. Situ. Itu saya sedih ya Bu ya, kayak rasa dibilang benci gitu sama orang seperti itu. Terus pas semester kelas 3 itu saya pernah di apa ya, di apa sih, cowok-cowok kelas itu tuh suka main kekerasan gitu loh Bu. Nah jadi saya kan pernah tuh lagi diem, lagi nulis, terus mereka tuh kayak berisik gitu loh Bu. Jadi kayak nggak konsen ya kan Bu ya, karena kan ini kan mau belajar, soalnya gurunya nggak masuk, tapi gurunya ngasih tugas. Terus dibilangin lah sama teman saya, jangan ribut gitu. Masih juga ribut. Terus saya bilang lah, udah jangan ribut, mau kerjain tugas. Terus tetap aja Bu, dia tuh marah gitu, terus sama dia tuh ada apa, meja kan Bu, meja depan ini kan kalau duduk di sekolah tuh kan mejanya kayak gini ya, meja terus kursi. Nah mejanya itu langsung didorong kena ke perut saya Bu. Itu yang bikin saya sakit banget sih, soalnya nggak cuma sakit hati aja, tapi juga sakit ke diri gitu Bu. Sakit ke fisik ya. Ya. Terus pas SMA itu apa ya, pernah juga nggak kena bully sih Bu, lebih ke apa ya, lebih sering diejek aja. Lebih sering diejek karena dibilang cari muka sama guru. Karena lebih dekat sama guru, jadi dibilangnya apa sih, selalu ngadu, selalu ke kantor, ngapain gitu, ngapain ke kantor gitu kan, padahal gak ada kerjaan apa-apa, padahal itu kan dipanggil sama ibunya itu kan Bu. Terus tuh saya ngomong lah, saya kan dipanggil, terus dibilangnya kayak
bilangnya Allah paling cari muka doang biar nanti nilainya besar di rapor gitu, dibilang kayak gitu Bu. Itu kayak dibilang lah sama kadang tuh sering dipanggil cari muka gitu, dibilang sama temen. Sebenarnya tuh kalau kita bisa sih nggak ngehirauin kata-kata orang itu kan Bu, tapi tetap aja kalau misalnya sehari-hari kayak tiap hari dibilangin kayak gitu pasti muak ya kan, bener kan. Terus pas SMA juga teman saya di SMP tadi itu kan Bu, setelah lulus SMP kita beda sekolah, dia masuk SMK saya masuk SMA, itu pisah. Terus ya dari kejadian yang pas itu tuh udah nggak deket lagi. Terus juga pernah itu Bu pas kelas 3 SMP itu zaman-zaman dia pacaran, saya pernah dibilang ngerebut pacar dia, padahal saya nggak kenal sama sekali pacar dia Bu. Di situ mulai puncak konflik pertemanan kami, hingga nggak ada lagi kayak apa ya, hingga nggak ada pertemanan lagi, sehingga dengar dari temen dia lagi tuh Bu, katanya dia nggak mau masuk. Kan kemarin tuh rencananya kami mau masuk SMA sama, tapi karena ada masalah tadi, sampai dia ini cerita sama temennya itu kan. Nah temennya itu cerita sama saya Bu. Nah dia bilang, itu si Melin nggak mau masuk SMA, tahu nggak karena apa? Karena kamu masuk SMA, makanya dia masuk SMK, dia tuh nggak mau lagi satu sekolah sama kamu gitu. Terus pas SMA itu Bu, saya punya temen, sebenarnya nama teman saya ini Siti Bu. Dekat sama teman saya dekat banget sama teman-teman saya itu yang Siti itu kan Bu. Tapi gimana ya, saya bukan mau ngebilangin teman saya itu, tapi saya kurang suka sama sifatnya. Tapi saya bisa nerima sifatnya itu, ya saya masih bisa berteman sama dia kan bukan. Nah jadi sifat teman saya ini tuh apa ya, selalu pengen di ngertiin loh Bu. Dan selalu pengen di ngertiin, kayak apa-apa tuh maunya tuh ditanya. Padahal kita juga manusia pengen juga di ngertiin gak sih Bu gitu kan. Nah terus saya tuh sama dia temen udah lama, tapi pas kelas 2 SMA saya sama dia udah pisah itu karena dia udah nggak sekolah lagi. Terus dia mau pergi ke Batam. Nah hal itu tuh dikarenakan ada masalah di keluarganya dan bawa-bawa saya Bu. Nah disitu kan saya bingung kenapa bawa-bawa saya. Ternyata hal itu tuh dikarenakan saya sering main sama dia sampai udah sore banget, sampai ibunya nggak marah tapi ayahnya yang marah. Ternyata dibalik marahnya ayahnya tadi sama saya, sama teman saya ini juga, dibilang ternyata ayahnya ini suka sama teman saya tadi Bu. Itu ayah tirinya, dan ibunya itu baru nikah sama ayah tirinya itu sekitar 2 bulan setelah kejadian dia pergi. Sejak kapan kamu tahu bahwa ayahnya itu suka dengan anak tirinya? Sejak kejadian itu Bu, karena kan itu kan kejadiannya itu katanya ketahuannya itu hari Minggu kata teman saya. Terus hari pagi-pagi Senin itu Bu, teman saya itu seperti orang habis nangis, matanya bengkak. Isinya nggak seperti itu Bu, terus kayak pucat juga. Itu kan hari mau upacara tuh. Saya ketemu sama dia di lapangan, terus saya bilang, loh tumben pucat, aku bilang gitu, kenapa, sakit? Terus dia bilang enggak. Terus kenapa matanya bengkak, habis nangis ya, aku bilang gitu. Enggak, katanya kan enggak. Dia tetap nanya enggak. Terus pas belajar terakhir kan Bu, belajar terakhir tuh dia cerita sama saya, pada saat itu tuh ada ujian lisan Bu, terus kami udah selesai ujiannya itu kan. Terus dia bilang sama saya, dia bilang, kamu tahu nggak, aku bentar lagi udah nggak sekolah di sini lagi.
kenapa saya bilang gitu kan, terus dia bilang nggak apa-apa katanya, nggak nggak di sini, aku juga udah nggak tinggal di sini lagi, kirain cuma nggak sekolah sini aja kan, ternyata nggak tinggal juga di sini gitu, di tempat dekat SMA itu kan rumahnya dekat SMA kan Bu. Ih kenapa aku bilang gitu, ya karena ayahku katanya gitu. Apa kenapa, kita kan sering kan dimarahi, kau sering kan dimarahi sama ayahku katanya gitu kan. Karena kita sering balik sore, padahal kita balik kan bukan buat main, padahal kita ngerjain tugas sampai kerja kelompok katanya kan, kalau nggak main ya emang sering Bu saya dimarahi sama ayah itu. Padahal gimana ya, kalau dibilangin juga kayak saya udah ngajak anaknya pulang bareng, ngajak anaknya pergi bareng, harusnya kayak orang tua yang apa ya gitu ya, pasti dia terima kasih banget gak sih punya temen yang kayak gitu buat anaknya gitu kan. Tapi ini malah dimarahin, dibilangin gitu, mau jadi apa balik sore kayak gini, emang ada sekolah balik sore gitu, dibilang gitu. Di situ saya langsung tanya lah, emang ada masalah apa sih ayahmu gitu. Terus dibilang ternyata ayahku tuh gak suka kalau kamu tuh sering jemput aku, sering antar aku pulang. Terus aku bilang gini, ya tinggal bilang aja, aku bilang gitu, aku juga gak bakal jemput kamu juga gitu kan, bilang gitu. Paling ini kita pulang bareng atau apa gitu, karena ada apa kerjaan tugas bareng aja, aku bilang gitu. Terus aku nggak mau dijemput sama ayahku katanya kan, dia bilang gitu. Ternyata dia cerita kalau, terus dia bilang ternyata tuh ayahku tuh udah lama suka sama aku gitu. Terus aku bilang gini, kamu tau dari mana kalau ayah kamu tuh suka sama kamu? Dari terakhir dia nganter aku pulang sekolah katanya kan, setelah kayak gini nikah sama ibunya ini kan, ada dia nganter. Terus dibilang setelah itu tuh di jalan, pokoknya itu jalan ke rumah dia tuh agak sepi Bu. Kayak cuman apa ya, gak ada rumah tapi kayak masih perkebunan gitu, kayak kebun karet. Nah terus tuh di jalan tuh dilemetin sama ayah tirinya ini, dilemetin. Terus dibilang nanti malam kamu mau kemana katanya. Terus sama si tiri ini bilang di rumah aja. Terus dibilang sama ayah nih gini, nanti malam aku ke kamar kamu ya, dibilang kayak gitu Bu. Jadi ayahnya itu suka dalam hal sama dia tuh suka karena gitu kan, banyak kan kasus jadi seperti itu kan Bu. Nah itu dia cerita sama saya, terus saya ngomong ya berarti kamu mau pergi nih. Iya saya mau pergi katanya. Ya udah, setelah itu 2 hari setelah dia cerita, dia nggak masuk sekolah kan Bu, dia nggak masuk sekolah. Terus saya chat di WA, ditanyain, ternyata dia udah di Batam. Ya di situ Bu. Terus saya temenan sama, setelah temenan sama dia di sekolah itu saya gak ada teman ya Bu ya. Saya belum menemukan orang yang tepat buat dijadikan teman, dijadikan sahabat juga gitu kan. Jadi saya teman aja sama semua orang di kelas itu, saya anggap teman. Tapi menurut saya itu bikin apa ya Bu ya, bikin saya nggak bisa apa ya, kalau teman sama sahabat tuh beda ya kan Bu kan. Kalau sahabat tuh kita tuh kayak bisa cerita tentang hal apa aja itu di dalam hidup kita kan. Tapi kalau misalnya teman ya udah batas teman aja, kayak cuma buat mainin itu kan. Terus saya ketemu sama Dita, sama si Rahel, sama si Vivi. Nah itu saya temenan sama mereka. Dari setelah kejadian saya nggak teman lagi sama si Titi ini sampai kelas 3. Di situ kami pernah berantem juga berempat, itu dikarenakan masalah nilai. Jadi kan itu kami ada ulangan, terus dia ini itu Bu apa
si teman saya ini tuh kan kami ngerjain semua nih, ulangan itu boleh lihat buku loh Bu, boleh lihat buku, tapi matematika tapi kan tetap aja kan kalau lihat buku, tapi kalau kita nggak paham tetap aja nggak bisa ngerjain kan Bu. Iya. Nah terus teman saya ini tuh yang si Rahel sama Swift itu nanya-nanya sama kami, tapi udah kami jawab, udah kami bantu tuh Bu. Terus kami pernah ditegur sama ibu itu, terus dia bilang, kayak kau udah lihat buku, kenapa masih contek-contekan, katanya gitu. Terus sampai ditegur beberapa kali, terus mereka masih juga nanya kan bukan. Nah, terus di situ ternyata si Rahel sama si Vivi ini tuh marah sama kami berdua Bu, nggak mau negur kami itu selama sebulan. Udah mau naik kelas 3 baru mereka negur kami kayak gitu. Jadi kayak apa ya, mereka tuh nggak tahu dulu masalah penyebabnya gitu, tapi main ngejauhi aja gitu. Itu masalah dalam pertemanan saya sih Bu. Yang kedua itu Bu, saya mau cerita tentang masalah dalam keluarga. Masalah dalam keluarga saya itu Bu, saya tuh kan kalau orang ngelihat itu saya itu adalah anak tunggal ya Bu ya, dari orang tua saya. Tapi kalau misalnya orang udah tahu cerita saya, pasti bingung gitu, pasti tahu saya itu sebenarnya itu diambil sama kakak dari ibu saya. Ibu saya. Jadi ibu saya itu dulu tuh menikah Bu sama seorang laki-laki dan kakak saya. Kakak saya umur sekitar 6 tahunan lah ya. Itu cerai sama suaminya ini. Terus ibu saya itu nikah sama ayah saya itu. Terus hubungan pernikahan mereka tuh nggak bertahan lama, cuma bertahan sampai saya itu umur 2 bulan di kandungan. Nah itu ayah saya pergi ninggalin ibu saya sama saya juga. Itu pas lagi nyandung kan. Nah terus udah saya tuh dulu tuh kayak apa ya, sering deket sama kakek saya punya kakek sama nenek kan. Nah itu jadi ibu saya ini satu rumah sama kakek sama nenek saya. Jadi sebenarnya itu apa ya, ada cerita juga sih Bu, kayak saya juga baru tahu sekarang, tapi kayak gini. Jadi nenek saya itu kurang suka sama saya karena hubungan ibu saya sama ayah saya itu tuh cuma direstuin dari ayahnya ibu saya, dari kakek saya. Tapi dari saya itu nggak direstuin karena ayah saya ini apa ya, nggak tahu, pokoknya nggak direstuin sama ibunya ibu saya. Terus dia kurang suka sama saya, jadi makanya nenek saya tuh bilang, kamu tuh nggak bakal bisa ngehidupin 2 anak kamu ini gitu. Dia bilangnya, kamu nggak bakal bisa ngehidupin 2 anak kamu ini. Jadi mending anak kamu ini kasih aja sama kakak kamu, soalnya kakak ibu saya itu belum punya anak. Terus ibu saya ini nggak mau dong anaknya dikasih gitu kan, nggak mau. Terus sampai akhirnya itu nenek saya ini tuh membawa saya diam-diam, terus diantarlah ke rumah kakaknya ibu saya tadi.
Ibu saya nggak tahu itu kalau misalnya saya mau dikasih gitu kan. Oh iya. Terus setelah itu pas nenek saya itu pulang, ibu saya nanya, "Eh, mana anak saya tadi itu kan dibawa gitu kan." Terus dibilang, "Oh dia nginep di rumah itu apa, kakak kamu," bilang gitu. Terus udah mau seminggu, ibu saya curiga. Dia curiga, kenapa belum pulang-pulang juga, katanya. Itu mau diantar kan, tapi nggak diantar-antar. Situ ibu saya penasaran dong, ini maksudnya gimana gitu kan. Terus pas ibu saya nanya-nanya gitu, terus dibilang lah sama nenek saya tuh, dibilang, kamu tuh nggak kuat nafkahi 2 anak, sedangkan kamu aja kerja aja enggak gitu. Kamu cewek, kamu cuma kerja aja enggak, kayak gitu. Terus tuh ya udah, makanya ibu saya tuh ya udahlah suruh beli saya sama kakaknya tadi. Jadi ibu saya cuman punya jadi kayak ibu saya tuh cuman menghidupi kakak saya itu kan pas itu. Terus pas saya umur sekitar 7 tahunan lah, ibu saya baru nikah lagi sama seorang laki-laki, dapat adik saya. Adik saya ini istilahnya apa ya? Adik saya tuh ya sayang banget ya kan, sama nenek saya juga sayang banget, soalnya ayahnya si adik saya itu kayak disayang gitu sama nenek saya gitu kan. Nah terus udah tuh ibu saya itu sama ayahnya adik saya itu pisah karena ayahnya adik saya itu pergi nggak tahu, tiba-tiba aja pergi, nggak tahu salahnya gimana. Ibu saya tiba-tiba dia pergi, sama kayak ayah saya tadi. Sebenarnya itu yang bikin ayah saya pergi juga itu karena nggak tahu salahnya apa, tiba-tiba dia pergi pas saya di umur 2 bulan kandungan. Terus di situ apa ya, saya ikut sama kakak ibu saya kan, jadi saya nggak tahu lah ya, pas masih kecil tuh saya nggak tahu, saya taunya ya ini orang tua kandung saya gitu. Saya nggak tahu kalau ini tuh adalah ibu kandung saya nggak tahu. Pokoknya saya taunya ini tuh ya udah ini orang tua kandung saya gitu kan. Terus setelah kayak udah berjalan waktu, saya udah besar, udah ngerti semuanya, diceritain sama ibu saya tadi, ceritain gimana gitu. Terus saya baru tahu ternyata saya itu bukan anak dari ibu sama bapak saya ini. Setelah itu kayak apa ya, saya sering sih kalau misalnya libur semester gitu sering main ke rumah ibu saya kan. Itu saya di situ tuh kayak apa ya, mungkin karena saya nggak biasa tinggal sama mereka kan, jadi saya ngerasa sayangnya itu beda sama sayang orang tua saya ini ke saya. Soalnya gimana ya, saya kalau di rumah sama orang tua saya tuh saya jarang banget kayak buat nyuci piring, nyapu rumah. Ya walaupun itu adalah seperti kayak biar bisa belajar, tapi saya jarang ngelakuin itu karena menurut ibu saya ya udah nggak usah, mending kamu apain gitu, nggak usah nyuci piring, nggak usah nyapu, nggak usah nyuci baju gitu kan. Ternyata
pas di rumah ibu saya itu, saya ngerasa semua pekerjaan, walaupun nggak semuanya ya, tapi kayak apapun yang terjadi di rumah itu seperti kayak mau makan nih, tapi piringnya nggak ada, pasti kayak yaudah kamu cuci dulu, padahal di situ ada kakak saya kan, ada kakak saya juga lagi santai. Kenapa nggak dibilang kalian cuci dulu lah piring ini, kenapa harus cuma saya doang yang disuruh gitu. Terus saya juga lebih ke nggak serunya ke kakak saya sih, karena kakak saya itu lebih suka banget nyuruh-nyuruh. Ya walaupun apa ya boleh-boleh aja sih nyuruh-nyuruh gitu, tapi kan tahu waktu juga nggak sih kak, bu gitu kan. Terus di apa langsung lah kayak apa sih ini, kayak nyuruh-nyuruh terus gitu. Nah terus waktu lagi itu kasih sayang itu udah beda banget sih sama kakak saya, sama adik saya itu beda banget. Baru ini aja sih saya contohin ya bu ya. Kakak saya tuh apa ya, kayak kemauannya itu pasti kayak bakal dikabulin gitu loh, pasti bakal dikabulin. Sedangkan kalau ke saya itu pasti dia ngomongnya, duh ibu nggak ada duit gitu, aduh ibu tuh mau bayar uang kuliah kakak gitu, nggak ada duit buat gitu beli itu gitu. Sedangkan buat kakak saya tuh kayak, oh ya udah kalau kamu mau itu ibu usahain gitu. Berarti kayak saya ngerasa saya tuh nggak pernah diusahain sama ibu saya. Terus sama adik saya juga sih sering saya berantem, terus sering pernah saya berantem sama adik saya itu padahal dia yang salah, tapi saya yang kena sama dia itu. Saya yang pernah kayak apa ya, pernah tuh berantem sampai udah pukul-pukulan pakai sapu, pakai gagang sapu. Adik saya tuh mukul saya duluan. Saya nggak terima dong, sakit ya kan dipukul pakai gagang sapu. Terus saya tuh nggak mau mukul dia sebenarnya, tapi saya kayak cuman mau giniin aja gitu loh, tapi nggak mau mukul banget. Tiba-tiba dianya yang berlari ke arah sini, jadi kena kakinya tuh. Dia nangis banget di situ tuh. Ibu saya tuh nggak nyapa saya tuh selama 1 hari, cuma karena itu. Padahal kan sama-sama salah, adik saya ganggu saya, udah saya lagi anteng-antengnya, tiba-tiba diganggu. Siapa sih yang nggak marah gitu kan. Terus saya tuh juga apa ya, punya trauma juga sih dari ayah saya gitu. Saya tuh kan ayah saya kan ninggalin saya kan, jadi saya tuh nggak dapet peran ayah kandung sih lebih tepatnya. Kalau dari bapak saya tuh saya dapet perannya gitu, tapi kalau dari ayah kandung itu saya nggak dapet peran sebagai, saya nggak ngerasain peran ayah saya gitu loh. Saya nggak pernah dinafkahin juga kan. Selama sampai sekarang saya belum pernah dinafkahin sama ayah saya. Pernah kontak-kontakan lewat WA. Kontak-kontakan lewat WA itu dia cuma ngechat nanyain saya tuh di mana, kabar saya apa. Terus saya tuh berharap ya kan, berharap masih kontekan gitu, masih kontekan. Terus tiba-tiba itu pas saya ngechat lagi itu tiba-tiba nomor saya tuh di blok sama ayah saya tadi. Saya langsung pikir apa di blok. Ternyata pas saya ini kenal sama kakaknya ayah saya. Saya ke rumah kakak ayah saya tuh main kan, terus sama kakak ayah saya tuh ceritain
sebenarnya nomor kamu tuh bukan nggak diblok sama ayah kamu, tapi nomor kamu tuh diblok sama istri barunya ayah kamu karena dia nyiranya kamu tuh selingkuhannya gitu. Jadi kayak dari ayah saya tuh saya punya trauma dari itu sih, dari apa, nggak percaya sama cowok gitu kan. Soalnya ayah saya tuh ninggalin ibu saya gitu dari pas ibu saya masih ngandung gitu kan. Padahal kan orang nggak, kalau misalnya lagi hamil gitu kan nggak bisa ditinggalin nggak sih, tapi ditinggalin. Terus saya punya trauma sama cowok kayak gitu. Terus saya juga apa ya, kalau misalnya dibilang apa ya, benar sih ngomong kayak kenapa nggak pacaran, kenapa itu, lebih ke trauma aja sih. Takutnya tuh menemukan cowok yang seperti itu ya, walaupun cuma pacaran doang tapi rasanya tuh kayak apa sih, kayak bikin ilfil nggak sih kalau misalnya ketemu kayak gitu. Itu permasalahan dari keluarga. Terus apa ya, permasalahan dalam diri saya itu, saya juga punya masalah ya dalam diri saya sendiri itu, karena saya kalau misalnya ngambil keputusan itu sering nggak mikir dulu loh Bu, ke belakang apa, ke depannya tuh gimana bakal terjadinya. Jadi saya tuh ngambil keputusan tuh nggak pernah mikir dulu ke belakang. Saya cerita aja ya Bu ya, itu saya pernah pas SMA tuh saya kan mau kuliah kan Bu. Iya. Saya tuh punya jurusan impian banget. Saya tuh dulu tuh pengen banget masuk jurusan teknik geografi. Itu tapi di universitas di dekat kota saya ini nggak ada Bu jurusan itu. Jadi ibu saya ini bilang, kamu nggak usah ngambil jurusan yang aneh-aneh katanya, kamu ambil aja jurusan guru. Karena guru itu menjanjikan kata ibu saya. Terus saya di situ ngerasa kayak, masa sih jadi guru, padahal itu dalam wishlistnya tuh, dalam wishlist impian saya tuh nggak ada saya tuh jadi guru. Sedangkan jurusan yang saya bilang teknik geografi itu kan itu ada di Padang. Sebenarnya kan saya nggak boleh dibolehin keluar dari kota ini gitu, nggak boleh. Ya udah, jadi saya tetap itu saya dapat kota SNBP gitu kan, bukan. Nah itu kan rasakan prestasi itu. Nah saya tuh di situ bingung banget mikirnya, sampai saya itu ngefinisin cari jurusan itu tuh udah malam, tinggal sekitar setengah jam lagi dari waktu deadline-nya itu tuh. Setengah jam lagi tuh saya tuh bingung banget gitu, apa ya jurusan ini, apa kalau misalnya saya keterima di jurusan yang saya pilih ini, dan walaupun bukan yang saya mau, nanti saya nggak bisa ikut TBK karena kan kalau dari SNBP nggak boleh ikut TBK kan Bu. Disitu saya bingung banget, aduh pilih apa. Terus disitu saya langsung pilih, saya ngambil jurusan pendidikan geologi. Saya merasa cocok gak ya sama saya gitu, cocok gak ya jadi guru gitu, cocok gak ya gitu, masih mikir tuh Bu. Terus ya udahlah, daripada nggak dibolehin kuliah, jadi saya milih itu. Dan saya keterima di jurusan yang saya pilih tadi.
Oke, yang eh, apakah Anda menyesal setelah memilih jurusan yang tidak Anda minati itu? Dan apakah Anda juga kuliah sambil bekerja? saya kuliah sambil bekerja, Bu. Saya dibilang menyesal tapi tetap saya jalani saja. Karena menurut saya ya udah sih, mungkin rezekinya di sini. Kalau saya ngambil jurusan yang saya bilang tadi teknik geografi, mungkin kayaknya nggak bakal itu ya Bu ya, nggak apa namanya, nggak mungkin Mbak ini dari saya tidak diterima di jurusan itu. Saya itu kayak ya udahlah terima aja jurusan ini, ya walaupun jalannya sambil masya Allah kan, tapi tetap saja saya jalani. Terus di situ saya ngerasa saya tuh apa ya, sering sih kalau misalnya lagi capek-capeknya sama tugas kuliah tuh sering mikir kayak gini. Kenapa sih kalau misalnya tugasnya itu berat, tapi jurusannya itu jurusan yang kita minati, seberat apapun pasti bakal kita kerjain. Tapi masalahnya itu jurusan itu bukan jurusan yang kita mau. Terus tugasnya juga berat, jadi kayak disitu mikirnya tuh kayak kenapa kemarin aku nggak milih jurusan yang aku mau aja. Jadi aku nggak bakal mikir kayak setelah ini mau jadi apa gitu. Soalnya ini juga dari awalnya kan emang nggak suka, jadi wajar nggak sih jadi kayak gini. Terus tiap hari mencintai prodi sendiri, kayak tiap hari tuh sukain sama prodi ini, sukain gitu. Jadi itu sih Bu yang apa bikin kata saya tuh saya ngambil keputusan itu nggak lihat ke depannya dulu gimana. Setelah kamu melewati itu semua, apakah kamu sudah bisa menyukai prodimu itu? Kalau kata saya sih sekarang saya udah mulai leluasa menerima prodi saya sih. Sekarang saya udah ngejalin aja, terbuka lagi juga udah mau nambah semester, jadi menurut saya ya udahlah jalannya aja sampai tamat gitu. Terus dalam diri saya juga Bu, saya itu gimana ya, apa sih ngomongnya, kalau misalnya saya tuh mau itu ikut satu perlombaan, tapi saya tuh sering lebih memikirkan kata orang lain. Terus saya tuh juga pikiran saya tuh kalau misalnya ikut sesuatu tuh aneh Bu. Saya ikut perlombaan kayak pentas seni. Saya tuh suka baca puisi kan Bu. Nah saya tuh pengen banget ikut lomba baca puisi. Tapi saya belum ikut lomba, saya udah mikir gini Bu. Kalau misalnya nggak bagus nanti gimana ya? Kalau misalnya nggak menang nanti gimana? Padahal kan kalah menang dalam perlombaan itu hal biasa kan Bu. Tapi pikiran saya tuh pasti kayak, nanti ini gimana ya? Kalau misalnya nggak menang, gimana ya? Nanti kalau jelek gimana? Nanti kalau misalnya nggak ngomong gimana gitu, pasti Bu. Dalam pikiran saya tuh kayak ada apa ya? Pertanyaan-pertanyaan yang bikin saya tuh menyesal nggak ngikutin perlombaan, nggak ngikutin organisasi gitu. Pasti saya kalau ada organisasi tuh Bu, saya minat nih sama organisasinya ini. Tapi kadang tuh dalam pikiran saya tuh pasti kayak ngomong gini, nanti ikut organisasi tuh capek, nanti ikut organisasi tuh pasti banyak mainnya, pasti banyak capek lah. Nanti nggak fokus belajar juga gitu. Nanti dalam pikiran saya tuh kayak gitu. Nanti banyak
mimpi saya tuh bukan mimpi sih, lebih tepatnya tuh keinginan saya buat ikut organisasi atau perlombaan itu tuh belum ikut, udah mundur duluan. Oke. Itu bisa dibilang kamu cemas ya? Ya, cemas. Ya. Setelah ngelakuin itu, apakah Anda sudah bisa mengatasi rasa cemas ke depannya atau gimana? Kalau untuk saat ini sih belum ya, Bu ya. Saya belum nemuin nemuin cara buat mengatasi rasa cemas saya. Karena setiap saya ngelakuin apa-apa itu pasti rasanya tuh cemas, Bu. Kayak, duh berarti ini gimana ya, kedepannya gimana gitu, pasti kayak gitu, Bu. Jadi susah buat saya tuh nerima gitu. Bukan nerima sih, lebih ke ya nerima kalau saya tuh ikut ini gitu, nanti gak usah ikut ini, padahal aku mau ikut ini tapi gak mau gitu, kayak gitu, Bu. Jadi gitu. Terus percaya diri juga, Bu, jadi masalah dalam diri saya, karena saya itu kurang percaya diri sama diri saya, sama kemampuan saya juga sih, Bu. Sering banyak orang bilang, udah ikut aja gak apa-apa, kamu lo bisa ini, kamu lo bisa ini gitu. Tapi saya tetap aja, Bu, saya tuh gak percaya diri, saya ngerasa kayak saya gak bisa ikut ini gitu. Itu saya belum menemukan cara yang tepat buat menghilangin rasa ketidakpercayaan dalam diri saya. Oke. Tapi untuk kedepannya kamu udah bisa mikirin nggak untuk kedepannya kamu bagaimana? Kalau untuk kedepannya sih saya kalau buat percaya diri, semoga saya kedepannya bisa lebih percaya diri aja sih, Bu, sama kemampuan saya, sama penampilan juga sih. Saya juga kurang percaya diri sama penampilan saya sih, Bu, makanya saya kurang percaya diri sama diri saya sendiri gitu. Saya juga sering insecure gitu kan. Jadi hal itu yang bikin saya tuh menghambat ketika saya itu mau maju gitu, Bu. Jadi makanya saya belum menemukan cara yang tepat untuk menghadapi rasa kurang percaya diri saya tadi. Terus saya juga sering ngalamin insecure karena kalau zaman sekarang itu gak cantik tuh gak dihargai kan, bukan? Jadi saya sudah sering ngerasain insecure dalam diri saya, Bu. Di situ tuh saya bingung gitu, orang-orang tuh mandang orang itu tuh dari fisiknya semua kan, dari apa yang mereka lihat, tapi mereka tuh nggak mandang dari dalamnya, dari hatinya, dari pola pikirnya, mungkin bisa jadi kan, Bu. Tapi ya kayak gitu. Sekarang aja berteman aja main fisik gitu. Mereka tuh ngeliat fisiknya, yang ganteng-ganteng, circle-nya yang ganteng-ganteng, nanti ya gitu kan, Bu, yang cantik circle-nya cantik gitu. Dan terkadang juga yang bikin saya sakit hati itu, Bu, kalau misalnya itu guru ataupun dosen yang lebih memberikan nilai besar kepada mahasiswanya yang cantik, yang sempurna lah istilahnya dibilang gitu ya, dibanding dengan mahasiswa yang mempunyai kemampuan. Lagi juga kayaknya di tempat kerja pun juga bakal kayak gitu sih, Bu. Soalnya saya mengalami tempat kerja saya juga kayak gitu. Apa yang membuat kamu begitu yakin bahwa para guru
seseorang yang tampangnya lebih sempurna gitu? Apa yang Kalau membuat kata saya sih lebih ke guru ya Bu ya. Oke. Saya pernah ngalamin dulu tuh pas guru saya itu dedikasi Bu. Oke. Gimana ya? Jadi gini loh Bu, teman saya ini tuh dia dilihat emang cantik, tapi kalau dilihat kemampuan tuh dia masih standar Bu. Oke. Nah terus saya ini kan nggak cantik ya Bu ya. Iya. Terus saya dulu tuh pernah dapat nilai itu 90. Terus teman saya ini tuh di bawah KKM Bu. Tapi nggak tahu Bu aja tiba-tiba pas saya lihat di lapor saya itu nilai saya itu tuh cuman 79 dikasih sama guru saya itu. Iya. Guru bahasa Indonesia Bu. Oh, Bapak. Terus saya ngeliat lah teman saya itu nilainya berapa. Saya fokus ke dia Bu. Saya ke dia karena setiap bapak itu ngajar pasti pusat perhatiannya itu ke dia. Oke. Kayak dia nggak mau nanya pun pasti kayak apa kamu mau nanya apa gitu pasti ditanya kayak gitu Bu. Terus di situ saya langsung langsung kepo sama nilai dia dan ya ternyata nilai dia itu 98. Di situ saya udah selesai menerima lapor, saya nemuin bapak itu, terus saya nanya, Pak ini nilai saya kenapa segini? Karena saya dulu tuh paniknya itu saya nggak bisa masuk eligible, saya nggak pedulikan ranking saya ya Bu ya. Tapi yang saya panikin itu saya nggak masuk eligible, terus saya nggak bisa ikut dalam apa sih? Dalam kota SNMP. Oke. Jadi saya takut nggak masuk PTN Bu. Saya nggak masuk PTN terus saya tanya sama bapaknya, kenapa Pak nilai saya cuma segini? Terus sama bapaknya bilang wajar nilai kamu bukan wajar apa ya emang nilai kamu segitu katanya. Oke. Terus saya bilang nilai ulangan saya nggak ada remedial Pak. Terus saya juga pas ulangan ujian kemarin nilai saya 80-an kan Pak, begitu. Kok bisa segini? Terus bapaknya bilang kamu kira guru ngasih nilai cuma dari dari nilai doang, dari akhlak kamu juga sih Pak. Saya kalau ada salah saya minta maaf kayak gitu, tapi jangan bawa nilai saya Pak. Terus bapaknya bilang nanti ya saya lagi setiap saya temui bapaknya itu pasti dia bilang saya tanya sampai sekarang nilainya itu nggak diganti, tapi alhamdulillah saya masih masuk ke kompetisi BP dibantu dari nilai-nilai yang lain selain itu. Dari banyaknya semua permasalahan yang kamu alami tadi, apakah ada support dari teman atau keluarga kamu? Ada sih dari keluarga sih lebih banyak ya, karena kata orang saya tuh ya udah kayak masalah tuh ambil aja hikmahnya, karena masalah tuh mungkin ada jalan keluarnya dan ada juga nggak ada jalan keluarnya. Iya. Makanya kita dari masalah itu ambil hikmahnya aja, apa dapatnya dari masalah itu dipelajari dan semoga nggak terjadi lagi. Oke. Untuk kedepannya apakah kamu udah memikirkan sesuatu dalam menghadapi masalah-masalah seperti itu lagi? Kalau saya sih untuk menghadapi masalah itu lagi, saya lebih banyak
sabar aja sih, terus sama juga jangan sering dengerin omongan orang, kata-kata orang yang bikin inti saya tuh sebenarnya saya bisa itu tapi karena omongan orang saya jadinya minder, nggak mau itu. Terus saya juga pengen diri saya aja supaya apa ya, supaya masalahnya tuh nggak terlalu teringat di dalam diri saya, dalam otak saya gitu loh. Jadi kayak saya mau sibuk jadi aja kayak kerja, kuliah gitu, atau main sama teman-teman atau olahraga gitu sih. Itu aja sih Bu dari saya sih. Oke. Dari permasalahan kamu ini, kamu udah bisa menghadapinya ya sendiri. Baiklah, untuk konseling hari ini kita selesaikan pada hari ini. Jika kamu ingin berkonseling lagi, kamu bisa hubungin saya atau datang saja ke sini. Saya akan menerima Anda dengan sukarela.